Ini kita mencoba melakukan eksperimen untuk melihat uh, efek resonansi itu ya. Kita membuat sampel bangunan seperti ini, kemudian kita sudah menghitung menggunakan data acquisition ya. Jadi kita memasang sensor-sensor, kemudian kita hitung frekuensi alaminya. Setelah kita mendapatkan frekuensi alami ini, kemudian coba kita getarkan dengan beban sinusoidal yang di dalam rentang itu ada frekuensi yang sama dengan frekuensi alam gedung tersebut ya. Nah ternyata memang benar hasil respon struktur setelah kita baca dari hasil rekaman itu, kemudian kita hitung drift rasionya itu memang ketika ini wilayah di sini adalah wilayah di mana struktur ini memiliki frekuensi alami itu memiliki peningkatan yang sangat tinggi ya. Jadi ini adalah gambaran peristiwa resonansi. Nah, tetapi kalau di dalam ini karena ini adalah beban sinusoidal. Tetapi kalau struktur kemudian dikenai gempa ya, tentunya gempa itu juga memiliki kandungan frekuensi yang sangat beragam ya. Jadi ketika gempa datang gitu, kadang frekuensinya rendah, kemudian tinggi begitu ya. Kemudian rendah lagi, kadang tinggi lagi dan seterusnya. Dan rendah tingginya itu juga angkanya itu sangat beragam sekali dan ini memang tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga memang bisa saja ini salah satu contoh kalau sampel saya tadi, saya punya sampel bangunan itu, kalau dikenai beban sinusoidal yang mengandung frekuensi sama dengan frekuensi alaminya itu memang akan terjadi resonansi. Waktu itu kemudian kita coba kita bebani dengan time history beban gempa Jogja ya. Dengan beban gempa Jogja ternyata responnya seperti ini ya. Ternyata responnya seperti ini di mana efek resonansi tidak terlihat, kemudian yang mengakibatkan membesarnya drift ratio itu semata-mata adalah percepatannya ya, karena di sini tidak terjadi resonansi. Tetapi kalau di dalam pembebanan yang atas, tadi ini adalah percepatannya sama semua. Kita menggunakan sinusoidal yang memiliki percepatan yang sama, ternyata efeknya tidak sama ya. Efeknya ketika terjadi resonansi ini memang benar-benar meningkatkan efeknya. Nah ini dari hasil uji eksperimen. Kemudian juga hasil dari uji numerik ya, kemudian coba melihat dengan menggunakan SAP 2000, juga kita melihat responnya juga hampir sama gitu ya. Nah kemudian beberapa ini kalau yang kita lakukan ujian penelitian tahun 2015 ya, kita mencoba melakukan analisis menggunakan MATLAB ya waktu itu dengan sampelnya hanya kita membuat model struktur dari 5 sampai 30 tingkat dengan jeda 55 ya, jadi 5, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian kita berikan pembebanan dengan gempa frekuensi tinggi, sedang dan rendah. Nah ini hasilnya juga menunjukkan memang pada gempa frekuensi rendah itu simpangan terbesar dialami bangunan 30. Tapi ketika frekuensinya sedang itu simpangan terbesarnya di 20. Ketika frekuensinya gempa rendah tinggi itu di bangunan 15 tingkat. Jadi ini memang mengikuti ya. Ketika gempanya frekuensi rendah, maka bangunan yang frekuensi rendah lah yang mengalami simpangan terbesar. Ketika kemudian frekuensinya kita turunkan ya, kita naikkan menjadi sedang, maka ya frekuensi yang mengalami kerusakan ya yang bergeser ke bangunan yang lebih tinggi frekuensinya ya. Jadi ini kalau frekuensi bangunan semakin tinggi itu kan frekuensinya semakin rendah, dan kalau seperti ini berarti frekuensinya semakin tinggi. Nah begitu juga ketika gempa kita berikan beban gempa yang frekuensinya tinggi, maka ternyata bangunan yang mengalami simpangan tertinggi itu ya bergeser kepada bangunan yang lebih tinggi frekuensinya. Nah ini adalah beberapa contoh yang sudah kami lakukan ya. Nah, di sini terbukti bahwa memang salah satu mitigasinya ya kita memang harus mengenali itu ya, mengenali
potensi frekuensi gempa yang terjadi seperti apa, gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan diri ketika kita membangun sehingga bangunan kita tidak mengalami kerusakan. Kemudian dari input ini bangunan yang tadi ya sama untuk gaya horizontal tingkatnya juga kita melihat untuk frekuensi rendah ini lebih sensitif gitu ya daripada yang frekuensi tinggi. Kemudian gaya geser dasarnya juga kita melihat semakin tinggi atau banyak tingkat itu gaya gesernya juga semakin besar. Ini otomatis ya karena gaya geser dasar itu juga sangat dipengaruhi oleh massa bangunannya. Jadi semakin berat massa bangunan itu mengakibatkan gaya gesernya semakin besar. Sehingga kenapa di dalam bangunan tahan gempa itu kita menyarankan kita menggunakan bangunan itu yang ringan. Supaya apa? Supaya gaya geser yang terjadi di bawah bangunan itu tidak begitu besar ya. Karena semakin besar itu akan menghasilkan semakin berat menghasilkan gaya geser yang semakin besar. Kemudian juga gaya geser dasar meningkat akibat beban gempa dengan frekuensi rendah. Ini ya, jadi untuk gempa ini akibat kita melihat berbeda-beda juga ya. Ketika sampelnya sama, tetapi kita berikan percepatan, kita berikan beban gempa yang berbeda frekuensinya itu juga mengalami perbedaan.